Hai guys, welcome back to CNF YouTube channel. Hari ini aku, Nadia, kedatangan tamu yang spesial banget dari Yves Saint Laurent. Mas Hendra, apa kabar? Hai Mbak Nadia, kabar baik. Hai, bonjour, bienvenue. Nah, di episode CNF Talks kali ini, kita akan bahas tuntas semua parfum Yves Saint Laurent. Penasaran kan? Stay tune. Sebelum lanjut nonton video ini, yuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Thanks guys! Pertama-tama aku mau nanya nih, sebenarnya asal-usul parfum-parfum YSL ini, biasanya Yves Saint Laurent kita sebut YSL ya. Itu gimana sih? Boleh cerita nggak? Nah, jadi historical sendiri dari perfume YSL ini sendiri itu berawal dari tahun 1964, di mana Mr. Yves Saint Laurent sendiri juga waktu itu dia kan memang fashion designer ya. Jadi dia juga pengen wanita di seluruh dunia itu lebih powerful dengan menggunakan perfume yang dia ciptakan. Di mana pada saat itu Mr. Yves Saint Laurent sendiri menciptakan perfume yang cukup kontroversial ya, yaitu Y perfume. Itu yang pertama ya? Yang pertama, di mana sebagai kampanyenya juga dia sendiri sebagai modelnya, yang cukup kontroversial karena dia naked ya, waktu itu kampanyenya. Karena campaign begitu justru menarik perhatian banyak orang ya, jadi cukup berhasil. Kemudian selanjutnya barulah keluar perfume-perfume yang lain seperti Rive Gauche, Opium, dan juga Paris. Itu jadi sebenarnya parfum-parfum yang ada sekarang ya, ternyata dari zaman dulu tuh emang udah ada. Betul. Jadi semua parfumnya sekarang YSL Beauty itu ada hubungannya dengan parfum yang dulu Mr. Yves Saint Laurent. Berkelanjutan jadi ya. Betul sekali. Kalau parfum Y yang pertama itu sebenarnya buat perempuan aja. Untuk parfum Y itu sendiri sebenarnya unisex. Makanya kampanyenya bisa dia sendiri Betul sekali. Menarik banget ya teman-teman. Nah kalau misalnya kita ngomongin keunikan parfum-parfumnya Yves Saint Laurent nih, sebenarnya apa sih yang bikin dia unik? Apakah karena dia awalnya fashion house, terus jadi punya beauty juga, punya fragrance juga, atau botolnya kah, atau memang wanginya juga ada signature-nya apa gimana sih Mas? Jadi yang bikin beda perfume dari YSL Beauty sendiri adalah signature-nya ya. Jadi signature perfume YSL ini sendiri kita adalah edgy, young, freedom, love, luxury. Oh jadi itu apa ya values-nya Betul. Kelihatan banget loh dari penampilan Mas Hendra hari ini tuh edgy banget loh, edgy pokoknya guys. Terus itu apa sih sebenarnya signature scent-nya dia dan apakah botol-botolnya juga menjadi keunikan mereka? Ya, dari botolnya sendiri udah menjadi keunikannya, punya history masing-masing. Seperti Munpari, botolnya itu benar-benar kayak bentuknya itu diamond ya, pahatan diamond kayak gitu. Karena dulu botolnya juga memang seperti itu, ya. Jadi dia nggak apa namanya, nggak bulat gitu aja. Kemudian Opium ini paling unik ya, Opium ini karena botolnya itu benar-benar tempat minum zaman dulu. Flask ya. Ya betul, kayak apa namanya, zaman dinasti Oriental gitu ininya, apa namanya, packagingnya. Oh gitu. Makanya di tengah itu Opium. Namanya juga ini loh, kontroversial loh kalau menurut aku ya. Itu kan apa kayak obat ya, bikin adiktif ya. Betul. Lalu kalau misalnya wangi-wanginya gimana sih? YSL Beauty ini sendiri kita punya 3, kalau untuk woman yang untuk parfum wanita, kita punya 3 karakter ya. Seperti Black Opium yang lebih rock, edgy ya. Kemudian dia lebih apa namanya, lebih anak muda young gitu ya. Dan rock and roll banget kayaknya. Betul, ya aroma black coffee ya, black coffee. Kemudian Munpari ya, seperti namanya Munpari, kota Parisku. Kota Paris identik dengan orang yang jatuh cinta ya. Love banget nih. Dengan pitanya dan warna pinknya sih aku juga bisa nebak. Tapi aku mau, ada satu nih yang aku mau bahas. Sekarang kan face of Yves Saint Laurent tuh Zoe Kravitz ya. Dia kan sexy and bold gitu kan. And powerful, kelihatan kayak yang tadi Mas Hendra ceritain lah. Edgy gitu ya profilnya YSL. Itu sekali lagi nih, sebenarnya apakah semua signature dari semua parfum YSL itu seperti itu? Kan tadi Mas bilang sebenarnya Munpari ini kan ya sweet ya, romantic. Nah itu bisa dijelasin nggak gimana sih variasinya? Oh dari masing-masing perfume, Nah dari masing-masing perfume, untuk pertama dari Black Opium, aku mau bahas Black Opium ini adalah
aroma yang dia dari family oriental floral ya. Top note-nya itu sendiri adalah orange blossom. Oke. Dan pear ya. Jadi kenapa awal itu masih manis kalau itu black yang opium. bikin manisnya ya. Kemudian middle note-nya itu ada jasmine. Baru base note-nya itu berasa coffee ya. Atau mau cobain? Boleh yuk. Awalnya itu berasa orange blossom sama pear. Aku kerasa sih pear-nya. Ya. Kemudian baru middle note-nya jasmine sama coffee. Oh benar. Aku merasakan kopinya juga nih terakhir. Baru base note-nya itu agak sedikit rempah sebenarnya. Mungkin beberapa Sebenarnya ada rempah ya? Ada rempah, Mungkin patchouli. aku harus nunggu agak lama nih. Oh ada patchouli. Vanilla dan patchouli. Dan sebenarnya kalau dilihat dari botolnya nggak nyangka ya nih awalnya bisa manis ya. Dan ini sebenarnya black opium ini walaupun perfume wanita ya, cowok juga banyak pakai. Oh, pada senang juga ya. Pada senang karena aromanya coffee ya. Coffee walaupun targetnya wanita tapi ternyata bisa dipakai unisex. Betul sekali. Betul. Jadi coffee memang apa ya? Atraktif lah ya buat perempuan dan laki-laki juga ya. Nah, kita baru bahas parfum pertama nih, yaitu Black Opium. Segini aja udah seru banget kan. Cuman, mau aku cut dulu karena aku mau kasih tahu bahwa kalian harus nonton episode CNF Talks kali ini sampai terakhir, sampai selesai karena kita akan kasih giveaway parfumnya YSL. Pertanyaannya akan aku kasih nanti di akhir acara, jadi tonton terus ya. Next-nya nih, Mas Hendra, kita mau bahas yang mana? Nah, next kita mau bahas ke karakter selanjutnya, Moonpari. Ya. Nah, tapi tadi tadi Mas Hendra kepotong mau ngasih tahu tips cara pakai parfum supaya tahan lama ya? Banyak nanya gimana sih kalau parfum itu kadang suka cepet hilang. Mungkin pertama masalahnya adalah cara penyemprotannya, mungkin salah ya. Karena rata-rata aku perhatikan banyak yang semprot di baju ya. Di baju. Nah, tips dari aku untuk supaya tahan lama itu kalau bisa parfum itu disemprot ke bagian kulit. Berarti atau ke kulit. Ya ke kulit dan ke urat nadi. Urat nadi, pulse points ya, itu yang mereka sebut pulse point ya, di bagian-bagian hangat di bagian tubuh kita. Bisa di lipetan sini. Jadi di sini, di belakang leher. Ya, kemudian untuk semprot sendiri juga nggak perlu terlalu dekat, agak sedikit jauh. Pastikan di bagian kulit dulu diutamakan, kemudian dibagikan ke seluruh bagian-bagian panas di bagian tubuh. Itu karena kita semakin beraktivitas, dia akan semakin panas, semakin kita akan menyiumnya. Aromanya juga lebih keluar. Ada pembakaran gitu ya yang membantu si parfum ini mengeluarkan wanginya gitu ya? Betul. Jadi jangan semprot ke baju. Jadi karena kalau kita semprot ke baju kan kita pengen wangiin badan ya. Iya. Bukan wangiin baju. Betul, benar juga. Make sense ya guys ya. Kita lanjut ke Moonpari? Kita ke Moonpari. Yuk. Ya. Moonpari ini sendiri adalah parfum yang romantis ya, sesuai dengan namanya Moonpari. Ini aku boleh kita semprot dulu? Boleh dong. Ini emang dari botolnya aja udah kelihatan ya. Tadi kan Mas Hendra udah bilang ya, ini menyerupai diamond. Memang benar karena di sini tuh ada lekukan ya, betul. Ya, sebagaimana yang akan kita temukan di diamond. Segede gini sih enggak ya? Cuman ya gini. Jadi terus pitanya juga ini yang bikin romantis sih menurut aku. Ya, betul. Lavalier ya. Kita sebutnya Lavalier, benar-benar Parisian banget ya. Ini apa kalau ini top notch-nya? Jadi yang langsung akan tercium. Jadi untuk Moonpari ini sendiri adalah dari family-nya White Cypress sebenarnya. Apa tuh? White Cypress. Jadi dia sebenarnya bukan floral, walaupun aromanya manis dan kayak bunga ya. Dia sebenarnya masih keluarga family-nya White Cypress ataupun rempah. Nah, untuk nggak kerasa ya, maksudnya kayak nggak akan ketebak ini tuh rempah. Yes, ya. Top note-nya itu adalah strawberry, kemudian raspberry dan pear. Makanya itu agak seger-seger manis. Seger, benar. Kemudian middle note-nya ya white peony. Bunga. Kemudian jasmine sambak dan bunga datura. Emang sih ini apa ya? Menurut aku ini sweet tapi kalem. Betul. Dan ada fresh-nya benar. Betul. Mungkin kalau setelah beberapa saat kemudian baru kecium base note-nya itu patchouli sama white musk dan juga ada vanilanya sih. Ada vanila ya? Ya, betul. Kalau ini gimana nih? Respon market di Indonesia untuk Moonpari? Rata-rata ya untuk market Indonesia sendiri lebih suka sih memang seperti Moonpari ini ya, yang sweet, seger, kalem, romantis gitu aromanya, kayak masih anak muda banget gitu. Memang aromanya sih nyenengin banget. Nyenengin sih, benar-benar uplifting gitu. Betul sekali.
Mungkin aroma terakhirnya baru berasa nanti white mask sama patchouli-nya. Agak sedikit rempah. Nah, selanjutnya ini juga baru launching ya. Ini Monpari juga Monpari nih. juga. Ini launching 2020 awal. Monpari Intong Semo. Ini kok lebih seksi ya? Kalau dari aromanya botol? lebih, ya aromanya lebih karena dia intens. Jadi sama-sama ini perfume, EDP. Dia tambahan ada intens aja. Jadi kayak Lebih intens. lebih deep aja sih aromanya. Ada tambahan blackcurrant sama raspberry. Jadi aromanya itu lebih sweet lagi. Iya. Ini warnanya lucu, terus menurut aku ini apa namanya tadi? Lavalier. 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 Lebih ini loh, lebih emang beneran kelihatannya lebih intens, lebih apa ya, lebih seksi gitu. Walaupun wanginya katanya lebih sweet. Oh benar, aku langsung merasa ininya sih. Raspberry sama blackcurrant. Buahnya iya. Ya. Berinya. Benar. Cuma untuk aroma rempahnya itu tetap sama patchouli. Dia juga ada jasminnya sebenarnya. Dan di akhirnya itu tetap ada patchouli sama white mask-nya. Raspberry tetap kecium sama jadi tetap signature notes dari si Monpari ini tetap ada di iya, sini. dia agak lebih konsisten sih sebenarnya. Kalau aroma Monpari Intong Semo. A bit stronger daripada ini, tapi Betul. freshnya sama, Betul. sweetnya juga sama. Ini cocok banget untuk yang suka aroma yang sweet banget, kemudian masih elegan ya. Sweetnya tuh elegan, kemudian masih ada segernya ya. Buat daily, buat pagi ya, mungkin bisa pakai Monpari. Oke. EDP Lebih seger ya. lebih seger. Mungkin buat malam ya lebih intens ya. Cobain Monpari Intong Semo. Nah, kita next ke ini salah satu perfume kita ini launchingnya sekitar tahun 2019 dan 2020 kemarin. Aku masih inget nih kampanyenya. Libre. Kalau kita bilang lidah Indonesia ya Libre ya Libre. susah. Kalau mungkin Prancis ya Libre. Artinya? Artinya ada freedom, Freedom. bebas. Itu aromanya untuk brand ambassadornya sendiri adalah Dua Lipa, pasti pada tahu ya. Dua Lipa. Freedomnya Seksi, itu ke ya. apa ya? Kelihatan gitu di kampanyenya. Powerful, sexy, freedom gitu ya. Nah, untuk Libre ini sendiri adalah salah satu obsesi nomor satu kita untuk perfume sekarang. Karena aromanya itu mungkin bisa diterima sama semua orang kali. Cowok juga banyak suka. Kayak Black Opium tadi ya. Betul, kayak Sebenarnya Black ini Opium. tujukan untuk perempuan, tapi ternyata bisa unisex juga. Karena aromanya powerful ya. Jadi lip ini adalah perpaduan aroma lavender dan orange blossom. Aku merasa ini lebih mature. Tapi yang sebenarnya. Sebenarnya iya. Tapi karena mungkin ada orange blossomnya, di perpaduan orange blossom dan lavender, jadi dia lebih seger ya, lebih light. Cocok banget sih untuk lavender ada ya. Jadi untuk Libre ini sendiri ya top note itu adalah lavender. Pas kita semprot pertama itu aroma kecium itu adalah lavender. Kemudian mandarin orange. Segernya dari situ kali. Mandarin orange. Kemudian middle note-nya adalah jasmine. Kita bakalan nyium aroma jasmine. Dan lavender tetap kecium. Nah, base note-nya itu agak berbeda, jadi kayak dia ada aroma Madagascar vanilla sama white musk dan cedar. Jadi ada woodnya sedikit. Betul. Freedom. Lavendernya ini masih menurut aku masih lumayan calming nih. Iya, betul. Tapi kayaknya campuran lain yang membuat ini lebih powerful. Lebih powerful, ya. Biasanya lavender memang yang kamu bilang tadi yang calming ya. Jadi kayak dipaduin calming dengan yang fresh. Jadi lebih cocok kemana aja. Tapi harmoni gitu. Betul, masih harmoni. Aku senang banget botolnya ini. Betul. Jadi semuanya itu dari desain botolnya, logo Cassandra sama ini seperti tali strapnya bagnya Saint Laurent. Gitu. Kalau di sini jadinya kayak choker. Ini namanya logo Cassandra ya. Cassandra. Ya. Nah, dari lip, ini juga masih dari lip ya. Tapi yang intens yang baru. Dia ada versi intensnya juga. Mungkin di CNF bakal launching ya? Bakal dong, tapi belum, nanti tungguin ya tanggal mainnya. Kalau misalnya launch pasti kita akan info di Instagram biasanya. Betul. Instagramnya @cnfstoreofficial. Betul. Dan lip intense ini aroma itu ada tambahan vanilla ya. Sebenarnya aromanya mirip,
cuman dia lebih deep aja, lebih pekat gitu Iya, aromanya. Bisa ngebedain tuh dari warnanya Dari warna, sama ya, kalau botolnya dibanding sama. Silip. Betul. Botolnya sama soalnya. Kalau Intense ini awal tuh tetap kecium lavender sama vanilla. Jadi top notes-nya tuh masih Iya, sama ya? masih sama. Yang membedakan apa, Mas? Vanillanya tuh. Vanilanya. Ada Ini notes lain? sih aku yakin di Indonesia nanti kalau launching Pasti ya akan boom. Tungguin ya, teman-teman. Apalagi sih yang membedakan Mas notes-nya? membedakan lebih seksi, bener. ya lebih deep sih, lebih deep ya. Jadi ini untuk daily, mungkin buat pagi, buat kerja atau misalnya mau hangout pagi-pagi, ketemu teman ya di mall, bisa pakai lip EDP. Tapi kalau untuk lebih intens lagi buat malam hari, karakternya mau lebih deep, keluar lebih keluar juga lagi kan? ya, lebih powerful, bisa pakai bisa cobain lip intense. Lip intense. Next kita ke perfume berikutnya. Ini terakhir ya? Ya. Terakhir, oke. Iya. Yang tadi kan kita bahas ini semuanya woman ya. Nah, itu juga untuk perempuan. Walaupun tadi ada black opium sama lip ini bisa unisex dipakai sebenarnya. buat ya apa cowok juga karena banyak juga yang pakai ya unisex Ternyata banget. interestnya ada. Betul. Nah kita ke Y-Man terakhir yang ini. Nah ini Y itu tadi Mas Hendra udah cerita di awal-awal perfume YSL itu lahir. Yang pertama itu adalah Y. Tapi waktu itu ditujukannya unisex ya. Untuk kali ini Y ini khusus untuk men. Untuk men. Y. Dan ini lagi apa namanya, cewek juga banyak suka. Maksudnya tuh cewek yang suka. Cewek banyak suka cowok pakai parfum ini. Gitu. Jadi kayak kalau cowok lewat tuh kayak reviewnya bagus banget sih. Brand ambassadornya Lenny Kravitz, pasti udah tahu ya. Seorang musisi juga. Sekarang Zoe Kravitz ya, Face of YSL. Dulu ternyata Lenny Kravitz. Lenny Kravitz itu adalah bapaknya si Zoe. Ternyata dulu dia adalah Face of Y ini. Y. Dia aromanya itu bener-bener unik ya. Jadi walaupun dia ada oud-nya. Dia ada oud-nya. Ya. Kalau kita semprot pertama itu yang bikin beda. Biasanya kan kalau perfume for men, yang perfume cowok, biasanya kan kayak oud-nya itu yang lebih berasa, citrus gitu-gitu ya. Kalau ini justru oud-nya understated. Ya, ini untuk top note-nya kita langsung nyium bergamot, ginger, sama apple. Yang bikin dia seger tuh, yang bikin agak manis, apple. Ini menurut aku ada apa ya? Ada yang intens. Intensnya dari spicy-nya, tapi fresh-nya dari apple-nya ini work together so well deh. Betul. Untuk middle note-nya itu ada berries-nya, ya, sama geranium. Nah, base note-nya tuh bakal kecium ton kabin, ya. Ada ton kabin. Sama vetiver. Itu agak lebih floral juga ya. Vetiver sama ton kabin itu agak bakal kecium lebih deep lagi sih aromanya untuk base note-nya. Ya kan? Ini nih emang deh. Nah, seru banget kan kita udah bahas ada 6 parfum YSL yang ternyata bukan cuma wanginya aja yang seru, tapi ternyata the stories behind ini udah ada dari 1964 ya. Jadi YSL itu bukan fashion house aja, udah punya parfum ini dari tahun 1964. Cerita dari botolnya, notes-nya, history-nya, itu semua udah dikasih tahu sama Mas Hendra tadi. Nah, seperti yang aku janjikan, di akhir acara aku akan kasih giveaway buat 3 pemenang yang akan mendapatkan salah satu parfum dari YSL yang dari tadi kita bahas ini. Nah, pertanyaannya adalah, apa notes dari parfum YSL Lip? Nah, yang ini tadi kita bahas ya. Apa notes-nya tadi Mas Hendra udah jelasin. Kalian tulis jawabannya di komen ya. Di komen di bawah ini, dan jangan lupa cantumkan juga akun Instagram kalian. Oke. 3 pemenang ya? 3 pemenang ya. Ditunggu ya teman-teman. Hadiahnya yang di sini nih. Iya, salah satu ada di sini. Seru banget, asik. Mas Hendra, thank you. Thank you banget, Mbak. Sudah ada di sini, seru banget membahas ini semua ya teman-teman. Thank you sekali lagi teman-teman udah nonton kita. Jangan lupa kalau misalnya kalian ada ide pengen bahas parfum yang lain, pengen bahas skincare atau makeup atau apapun punya ide, silakan komen juga di bawah sini ya. Kasih tahu aja pengen bahas ini dong, pengen bahas itu dong. Kasih tahu di komennya ide-ide kalian. Terus jangan lupa subscribe juga ke YouTube-nya CNS Store Official, oke? Jangan lupa juga, banyak loh remindernya, jangan lupa juga like video ini ya.
video ini di like dan nyalakan juga notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update-update. Kalau di Instagram pengen tahu update-update produk-produk yang ada di CNF Store, bisa kalian follow Instagramnya @CNFStoreOfficial, oke? Nah, semua parfum YSL ini sudah semua available di CNF Store di seluruh Indonesia. Dan kalau online ada di www.cnfstore.com. Kecuali yang YSL Lip Intense ini, kalian tunggu ya tanggal launch-nya. Terima kasih, see you next time. See you, stay safe, stay healthy.